Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zakat profesi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Minasari Putri Kurniawati dengan NIM 201221002, Sylvia Putri Bella Permata 201221010, Riayatun Najah 201221013, Putri Trisnawati 201221028, dan saya sendiri Aprila Resiana 201221024. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kami jelaskan. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, terminologi zakat profesi. Yang kedua, landasan dan hukum zakat profesi. Dan yang ketiga, teknis dan nisab zakat profesi. Keempat, ragam cara menghitung zakat profesi. Dan terakhir, hikmah zakat profesi. Pembahasan pertama, terminologi zakat profesi. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata masdar dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Semuanya digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu. Menurut terminologi syariat atau istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui suatu keahlian tertentu. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada 2 macam, yaitu pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, dan lain sebagainya. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan melakukan pekerjaan. Penghasilan seperti ini disebut gaji, upah, ataupun honorarium. Yang kedua, landasan dan hukum zakat profesi. Banyak masyarakat menanyakan tentang landasan hukum zakat profesi yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun demikian, jika ayat-ayat atau hadis berkenaan dengan zakat harta diinterpretasikan, ditemukan landasan hukum zakat profesi darinya. Misalnya, pada Quran Surat Al-Zariyat ayat 19, dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak diminta. Demikian pula pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 menegaskan bahwa, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dapat ditegaskan bahwa landasan hukum tentang zakat profesi ditemukan interpretasinya dalam beberapa ayat seperti yang telah dikemukakan. Dalam hal ini, landasan zakat secara umum disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Quran, dan sebagian besar disebutkan beriringan dengan perintah untuk mendirikan sholat. Bahkan jika digabung dengan perintah memberi sedekah, infak untuk kebaikan, dan anjuran memberi makan kepada fakir miskin, mencapai 115 kali. Selanjutnya, jika dalil-dalil umum tentang zakat dikaji lebih mendalam lagi, maka akan ditemukan sebuah isyarat akan berlakunya hukum zakat bagi profesi. Isyarat tersebut berupa perintah umum untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang melebihi kebutuhan.
Dewasa ini, pekerjaan seseorang sebagai profesional mempunyai penghasilan yang cukup besar. Hal itu, jika dibandingkan seorang petani pada zaman sekarang ini, telah bersusah payah menanam dan memelihara sawahnya, serta memanennya saja dikenakan wajib pajak, apalagi seorang profesional yang memiliki penghasilan yang cukup besar, dengan pekerjaan yang tidak menuntut etos kerja super keras layaknya petani. Kemudian yang ketiga adalah teknis dan nisab zakat profesi. Adapun mengenai zakat profesi terdapat 3 pendapat, yaitu sebagaimana yang telah disimpulkan dari buku zakat dalam perekonomian modern yang ditulis oleh Didin Hafidzuddin sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5%, dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Yang kedua adalah menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kg padi atau gandum dengan kadar zakat 5% dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji. Yang ketiga adalah menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat rikas, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20% setiap kali menerima penghasilan atau gaji. Selanjutnya, ulama dalam menentukan kadar zakat profesi ditemukan 2 pendapat dan pandangan yang berbeda. Yang pertama yaitu kalangan yang memandang bahwa semua bentuk pemasukan harus langsung dikeluarkan 2,5% tanpa memandang seberapa besar kebutuhan dasar seseorang. Angka 2,5% dari total pemasukan kotor ini menjadi tidak berarti bila dilihat secara nilai nominal. Penerapan metode seperti ini tidak beda dengan pajak penghasilan, di mana di beberapa negara maju, prosentasinya bisa sangat tinggi melebihi angka 2,5%. Penerapan metode pemotongan langsung dari pemasukan kotor menurut kalangan ini lebih tepat. Kemudian yang kedua, kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang, sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Setelah itu barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari pemasukan bersihnya. Metode seperti yang disebutkan di atas mengacu kepada ketetapan tentang harta yang wajib dizakatkan, yaitu bila telah melebihi asajah asliyah atau kebutuhan paling mendasar bagi seseorang. Maka dirumuskan bahwa ada 3 pendapat mengenai nisab zakat profesi. Yang pertama, menganalogikan zakat profesi kepada zakat pedagang, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Yang kedua, menganalogikan kepada zakat petani dengan nisab senilai 653 kg padi atau gandum dengan kadar zakat 5% dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji. Yang ketiga, menyadarkan analogi zakat profesi kepada zakat rikas, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20% setiap kali menerima penghasilan atau gaji. Selanjutnya, zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukan karena dihiaskan kepada zakat petani, yaitu pada saat panen dan nisab 2,5% dari nisab emas. Selanjutnya adalah ragam dan cara perhitungan zakat profesi. Sistem perhitungan zakat ini dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama adalah jika zakat dibayarkan setiap bulan, maka standar nisab atau standar minimal harta yang telah wajib zakat harus mengikuti standar nisab hasil tanaman, yaitu senilai harga 653 kg beras yang berupa 3.265.000 dengan asumsi harga beras per kilogram yaitu Rp5.000, dan itu neto setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang jatuh tempo.
Adapun kadar zakatnya adalah 5%. Metode yang kedua adalah mengikuti standar nisab emas yaitu 85 gram. Caranya dengan menjumlahkan seluruh penghasilan neto selama 1 tahun. Jika jumlahnya mencapai nilai harga emas 85 gram atau 34 yang berpenghasilan neto 21.250.000 per tahun dengan asumsi harga emas per gram yaitu Rp250.000. Maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% yang bisa dibayarkan pada akhir tahun sekaligus atau bisa diangsur. Perhitungan zakat profesi juga bisa dilakukan dengan menganalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas atau perak. Dari sudut nisab, dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 austak atau senilai 653 kg padi dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada saat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu zakat menyalurkannya adalah saat menerimanya. Misalnya, setiap bulan dapat didasarkan pada tradisi di sebuah negara. Dari sudut ukuran zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah, dan yang lainnya. Pada umumnya diterima dalam bentuk uang, karena itu ukurannya adalah sebesar 2,5%. Hikmah zakat profesi yang terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu atau menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terdapat 5 hikmah zakat profesi. Yang pertama, menyempurnakan iman dengan taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mendidik menjadi orang dermawan, melatih mempunyai sifat pengasih dan penyayang terhadap orang fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, peduli sesama dengan meringankan beban fakir miskin dan orang-orang sekitar yang membutuhkan. Yang keempat, membersihkan jiwa dari sifat kikir. Yang kelima, sebagai rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hikmah di balik wajibnya zakat profesi diantara lain, muzakir mengeluarkan zakat dapat juga diterjemahkan sebagai pernyataan ungkapan rasa syukur dan tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada dirinya. Zakat akan mendidik manusia untuk membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat kikir dan sebagainya. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.